Subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1. Siti berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Siti bercerita tentang daerah asalnya. Bersama Siti, mari kita cari tahu lebih lanjut mengenai keunikan daerah istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta adalah ibu kota dan pusat pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta adalah kediaman bagi Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Pakualam. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan kota terbesar keempat di wilayah Pulau Jawa bagian selatan menurut jumlah penduduk. Salah satu kecamatan di Yogyakarta, yaitu Kota Gede, pernah menjadi pusat Kesultanan Mataram antara kurun tahun 1572 sampai 1640. Keraton atau istana yang masih berfungsi dalam arti yang sesungguhnya adalah Keraton Ngayogyakarta dan Puro Pakualaman, yang merupakan pecahan dari Kesultanan Mataram. Pada masa revolusi, Yogyakarta juga pernah menjadi ibu kota Indonesia antara tahun 1946 hingga 1950. Siti menunjukkan beberapa foto yang diambil saat ia mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta. Inilah foto-fotonya. Setiap daerah pasti memiliki keunikan tersendiri. Salah satu tempat wisata yang memiliki keunikan adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan terletak di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Asal-usul terjadinya Candi Prambanan diceritakan dalam sebuah cerita rakyat yang populer di Yogyakarta. Bagaimana isi cerita tersebut? Mari kita simak bersama. Cerita berjudul Roro Jonggrang termasuk cerita fiksi. Sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang cerita fiksi. Masih ingatkah kamu mengenai cerita fiksi? Cerita fiksi adalah sebuah karangan yang dibuat berdasarkan imajinasi sang pengarang atau tidak nyata. Cerita fiksi pada umumnya dibuat untuk sebuah hiburan semata. Menurut anggapan banyak orang, membaca cerita fiksi dapat mengembangkan imajinasi. Candi Prambanan adalah salah satu tempat wisata yang selalu dipadati wisatawan. Oleh sebab itu, kebersihan kawasan Candi Prambanan harus selalu dijaga. Pengelola selalu mengupayakan kebersihan kawasan candi. Saat Siti berwisata ke Candi Prambanan, ia melihat petugas kebersihan membersihkan kawasan candi. Perhatikan gambar di atas. Ingatkah kamu tentang gaya? Gaya mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Pengukuran gaya dilakukan dengan alat yang disebut dinamometer atau neraca pegas. Untuk melakukan sebuah gaya diperlukan tenaga. Semakin besar gaya yang hendak dilakukan, maka semakin besar pula tenaga yang harus dikeluarkan. Gaya memiliki beberapa sifat, yaitu 1. Gaya mampu mengubah arah gerak benda. 2. Gaya mampu mengubah bentuk benda. 3.
Gaya mampu mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memindahkannya. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.